Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Anggaraniaya dari kelas F Akuntansi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tutorial Microsoft Excel regresi linear berganda. Baiklah, di sini saya akan membahas tutorial membuat regresi linear berganda menggunakan Excel. Di sini saya sudah menyediakan data 15 perusahaan, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Untuk variabel ada 3, yaitu output dan variabel, dan 2 variabel, yaitu tenaga kerja, variabel modal atau K dengan satuan machine hours. Kemudian cara menganalisis regresi linear berganda menggunakan Excel. Di sini saya sudah menginstal toolbox analisis data. Saya masuk di sini dulu. Nanti kalau kita klik bakal muncul berbagai menu yang ditawarkan dari Excel. Tapi ini tidak selengkap seperti aplikasi yang sering digunakan Excel dalam pengolah data. Tetapi di sini kalau untuk regresi linear di sini tersedia juga. Kemudian ada juga analisis yang lain yang dapat dimanfaatkan dari analisis tools yang disediakan oleh Microsoft Excel. Jadi langsung saja, karena kita membahas analisis regresi linear berganda, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja dan modal terhadap output. Jadi kita menggunakan tepatnya regresi linear berganda. Jadi kita cari di pilihan analisis tools, kita cari regresi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah regression. Lalu kita klik OK. Setelah itu, klik input range dan kita membloknya. Kita klik regression, dan untuk menginput X range kita klik tenaga kerja dan modal, kita blok. Setelah itu kita klik labels dan confidence level. Dalam output option kita klik output range dan new worksheet play.
Kemudian kita klik output. Dan kita klik output range. Kita letakkan pada cells 22B. Dan kita klik residuals, standar residual plots, dan line fit plots. Dan yang terakhir normal probability plots. Dan kita klik OK. Di sini sudah muncul data yang kita cari. Sekarang kita harus fokus lihat ke satu adalah sign and magnitude. Yang kedua, kita perhatikan uji. Yang kedua, kita perhatikan uji F-nya. Yang ketiga, kemudian perhatikan uji T-nya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah koefisien determinasi untuk goodness. Yang pertama, sign magnitude, kita lihat koefisien hasil iya.
Langsung lanjut. Yang pertama, sin magnitudenya. Kita lihat koefisien hasil analisis di sini. Sin magnitudenya, koefisien. Selanjutnya kita fokus ke sin magnitudenya yang itu koefisien 0,403 labelnya dan 0,185 untuk kapital. Ini artinya bahwa jika ada peningkatan tenaga kerja, ini akan menyebabkan peningkatan output secara teori. Jadi kalau kita tambah outputnya akan bertambah. Nah, ini secara sin magnitude sudah tepat atau belum? Ini sudah tepat karena secara teori kalau faktor lain dianggap tetap, kalau kita tenaga kerja kita ditingkatkan, maka akan meningkatkan output. Kemudian yang kedua, modal. Modal ini adalah positif, artinya kalau kita meningkatkan modal, maka output juga meningkat. Kemudian uji F, kita lihat dari F hitung, kita lihat uji F ini adalah signifikansinya adalah 3,88 kali 10 pangkat min 7, artinya ini adalah 0,0017,7 mendekati 0,003,886. Artinya ini sangat jauh dari 5%. Artinya ini telah dipakai bawah 5%. Dengan demikian, kalau di bawah 5% artinya secara serempak untuk tenaga kerja dan modal ini berpengaruh, memiliki pengaruh yang nyata terhadap output. Jadi tenaga kerja dan modal secara bersama-sama ini memiliki pengaruh yang nyata yang signifikan terhadap output. Kemudian yang kita lihat selanjutnya adalah uji T.
Kita lihat dari hasil ujinya, P-Flow ini terhitungnya adalah terlihat dari P-Flow. Kita lihat yang pertama tenaga kerja. Jadi untuk tenaga kerja di sini P-Flow adalah 0,0263. Ini artinya lebih kecil dari 5%. Artinya bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output. Itu interpretasinya. Kemudian yang kedua, modal atau kapital lebih besar dari 5%. Artinya dengan hipotesis jadi yang kita sepakati bahwa ternyata kalau seperti ini hasilnya meskipun ini mendekati 5%, tapi ini lebih besar dari 5%, lebih besar dari 0,05. Artinya secara parsial, modal tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan pengaruhnya terhadap output, jadi itu interpretasinya. Kemudian yang keempat adalah koefisien determinasi. Jadi ini sebenarnya adalah atas keterkaitan dengan uji V dan berkaitan dengan uji F dan signifikannya. Karena ini menunjukkan bahwa modalnya baik atau tidak ya. Jadi kita di sini ada R² dan ada adjusted R². Di sini kita lihat dari R²-nya atau koefisien determinasinya ini adalah 0,914. Artinya jadi 91,45%. Kalau diperankannya, artinya variasi tenaga kerja dan modal ini menentukan variasi dari output sebanyak 91,45%. Atau mudahnya variasi output sebanyak 91,45% ditentukan oleh variasi dari tenaga kerja dan modal. Sedangkan sisanya adalah 8,50,5% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam modal.